Sejarah kelam pengkhianatan negara-negara Arab terhadap perjuangan Palestina. Gaza membongkar kebusukan dan menyingkap kebangkrutan moral rezim-rezim Arab. Pasukan Abdul Al-Qadir Al-Husseini, Haaretz. Dalam pidato televisi bulan lalu, Presiden Palestina Mahmud Abbas dengan kasar menyerang Hamas, menyebut mereka anak anjing, dan menuntut agar mereka melucuti senjata, serta membebaskan tawanan Israel yang tersisa. Dalam pidatonya, ia seolah lupa pada permohonannya sebelumnya kepada komunitas internasional untuk perlindungan dari agresi penjajah Israel pada Mei tahun 2023, saat ia berbicara di PBB. Warga dunia, lindungi kami, kata Abbas. Bukankah kami manusia, bahkan hewan pun harus dilindungi. Jika Anda punya hewan, tidakkah Anda akan melindunginya? Pada Februari lalu, media Israel melaporkan Arab Saudi mengajukan rencana untuk Gaza yang berfokus pada pelucutan senjata Hamas dan penggulingan kelompok tersebut dari kekuasaan. Pola permusuhan. Dilansir Middle East Eye, sumber Arab dan Amerika memberitahu surat kabar Israel Hayom bahwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tidak akan menyumbang dana rekonstruksi Gaza, kecuali dijamin Hamas akan melucuti senjatanya dan tidak berperan dalam pemerintahan pasca perang. Pada bulan Maret, Middle East Eye melaporkan Yordania mengusulkan rencana untuk melucuti senjata kelompok-kelompok Palestina di Gaza, serta mengasingkan 3.000 anggota Hamas, termasuk pemimpin militer dan sipil dari Gaza. Kemudian, pada pertengahan April, beberapa hari sebelum Abbas mengeluarkan ancamannya kepada Hamas, Mesir mengajukan proposal gencatan senjata kepada delegasi Hamas di Kairo, yang mencakup tuntutan pelucutan senjata kelompok tersebut. Tuntutan dari Abbas dan rezim-rezim Arab terkemuka agar Hamas melucuti senjatanya, mencerminkan pola permusuhan yang lebih luas dari tatanan politik Arab terhadap perlawanan di Gaza. Ini memunculkan pertanyaan krusial dan sah tentang esensi perjuangan untuk pembebasan. Apakah yang dijajah berhak melawan penjajah mereka? Bagaimana perlawanan tanpa senjata dapat menghadapi pendudukan militer brutal yang melakukan genosida terhadap rakyat tak berdaya? Apa jaminan untuk mengakhiri pendudukan dan mencabut blokade jika Zionisme terus melancarkan agresi tanpa terkendali, sementara rezim-rezim Arab dan dunia menutup mata? Tuntutan untuk melucuti senjata Gaza mengingatkan pada sejarah panjang pengkhianatan rezim-rezim Arab terhadap Palestina. Selama bertahun-tahun pengkhianatan ini telah berubah menjadi keterlibatan rezim-rezim tersebut. Bagi mereka, perlawanan adalah sia-sia, mengalahkan pendudukan adalah mitos, dan keberadaan Palestina yang bebas dan menentang akan mengancam tatanan regional yang ingin mereka pertahankan. Sepanjang perjuangan melawan kolonialisme Zionis, ada banyak momen kritis ketika pemerintah Arab memiliki kesempatan untuk campur tangan secara bermakna, baik untuk menantang proyek Zionis atau setidaknya memperlambat kemajuannya. Namun, tatanan politik Arab berulang kali mengkhianati perjuangan Palestina. 3 tonggak utama menonjol. Kebisuan di Damaskus. Yang pertama terjadi pada tahun 1948, tahun Nakba, ketika negara Israel didirikan di atas reruntuhan Palestina. Menjelang Nakba, seorang pejuang Palestina yang dihormati, Abdul Al-Qadir Al-Husseini, tewas saat memimpin serangan balik untuk merebut kembali desa strategis Al-Kastal, yang terletak di sebelah barat Yerusalem. Husseini, yang menjadi terkenal selama pemberontakan Palestina 1936, pergi ke Damaskus pada Maret tahun 1948 untuk memohon senjata kepada Liga Arab, saat milisi Zionis maju. Kemudian datang kabar bahwa Kastal telah jatuh. Husseini memohon senjata kepada Liga Arab, tetapi hanya mendapat kebisuan. Sebelum kembali ke Yerusalem, ia mengatakan kepada Liga Arab, menyatakan, "Saya akan pergi ke Al-Kastal, dan saya akan menyerbunya serta mendudukinya, bahkan jika itu menyebabkan kematian saya. Saya sekarang mengharapkan kematian.
Sebelum melihat orang-orang Yahudi menduduki Palestina, para anggota Liga dan kepemimpinan sedang mengkhianati Palestina. Kemudian, ia menulis surat kepada Liga. Saya meminta pertanggungjawaban kalian setelah kalian meninggalkan prajurit saya di puncak kemenangan mereka tanpa bantuan atau senjata. Pembantaian mengerikan. Setelah kembali dari Damaskus, Husseini dengan cepat mengorganisir operasi militer untuk merebut kembali Kastal. Tetapi ia tewas dalam pertempuran pada tanggal 8 April tahun 1948. Banyak pejuang kemudian meninggalkan desa tersebut, yang kemudian dihancurkan oleh milisi Zionis. Keesokan harinya, milisi Zionis melakukan pembantaian mengerikan di desa terdekat Deir Yassin, membunuh dan memutilasi puluhan warga sipil, serta meratakan desa itu dengan tanah. Banyak sejarawan Arab menganggap pertempuran Kastal, yang merupakan desa Palestina pertama yang diduduki pada tahun 1948, sebagai salah satu pertempuran penentu dalam perang tersebut. Lokasinya yang strategis, di atas jalan-jalan akses penting menuju Yerusalem, membuat kehilangannya menjadi momen krusial yang memfasilitasi pendudukan Zionis atas Palestina. Inilah yang membuat pengkhianatan oleh rezim-rezim Arab begitu signifikan dan memalukan. Surat kabar Israel Haaretz menggambarkan pertempuran itu sebagai pertarungan sampai mati dan pengkhianatan oleh dunia Arab, yang menyebabkan 24 jam paling kelam dalam sejarah Palestina. Pengkhianatan Mesir. Pengkhianatan kedua datang ketika negara Arab paling berpengaruh, Mesir, secara resmi memberikan legitimasi pada kolonisasi Zionis atas 80% Palestina melalui penandatanganan perjanjian Camp David oleh mantan Presiden Anwar Sadat. Sebagai imbalan atas penarikan Israel dari Semenanjung Sinai, kedaulatan terbatas Mesir atas wilayah tersebut, dan suap tahunan sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dari AS, Mesir secara efektif meninggalkan perjuangan Palestina, meninggalkan Yerusalem, tepi barat, dan Gaza di bawah pendudukan Israel. Perjanjian Camp David mengeluarkan Mesir dari konflik Arab-Israel, menandai realisasi impian lama Zionis. Penulis Israel Uri Avneri menggambarkan perjanjian itu sebagai salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Israel. Menulis pada tahun 2003 bahwa Sadat siap menjual Palestina demi menandatangani perdamaian terpisah dengan Israel dan mendapatkan dukungan serta uang dari Amerika Serikat. Pengkhianatan ini hanya memperdalam rasa impunitas dan arogansi pendudukan. Perjanjian itu tidak membawa perdamaian maupun mencegah perang. Sebaliknya, itu menandai awal dari proses normalisasi yang berkepanjangan antara Israel dan para pemimpin Arab, yang meninggalkan prinsip-prinsip revolusioner dan melanggar tabu lama terhadap negosiasi dengan Zionisme, memilih pendekatan pragmatis yang didasarkan pada realisme dan kepentingan pribadi. Beberapa tahun setelah Camp David, Israel melancarkan invasi brutal ke Lebanon, membunuh ribuan warga sipil dan menghancurkan kota-kota. Buah dari pengkhianatan pasti pahit. Pembantaian di Lebanon. Invasi tersebut, yang terjadi pada musim panas 1982, menjadi tonggak ketiga dalam sejarah kelam pengkhianatan rezim-rezim Arab terhadap Palestina. Saat pasukan Israel mengepung Beirut, dan tanpa henti membombardir kota itu, pemerintah Arab hanya menunjukkan emosi semata. Akhirnya, AS dan beberapa negara Arab turun tangan untuk memenuhi tujuan invasi, pengusiran pejuang Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, dari Lebanon. Pangeran Saudi Bandar bin Sultan berpartisipasi dalam membujuk pemimpin PLO Yasser Arafat untuk meninggalkan Beirut, meyakinkannya bahwa warga Palestina di Kam-Kam akan aman. Pasukan perlindungan aparat memberikan jaminan serupa kepada Arafat, yang menelan umpan dan menyetujui rencana tersebut pada Agustus tahun 1982. Apa yang terjadi setelah kepergian pejuang PLO adalah mimpi buruk yang ditakuti banyak orang, janji perlindungan hancur. Dan pada pagi hari tanggal 16 September tahun 1982,
anggota milisi Kristen Lebanon, yang dikenal sebagai Palange, menyerbu kamp-kamp Palestina Sabra dan Shatila untuk melakukan pembantaian. Semuanya di bawah pengawasan pasukan Israel. Hingga 3.500 orang dibantai selama 3 hari. Seluruh keluarga dimusnahkan. Bayi-bayi memiliki kepala yang dihancurkan ke dinding. Korban dipotong-potong. Dan wanita diperkosa sebelum dibunuh dengan kapak. Pada tanggal 16 Desember tahun 1982, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengakui pembantaian Sabra dan Shatila sebagai tindakan genosida. Perkiraan PBB tentang jumlah korban jiwa menyebutkan angka 3.500, tetapi mungkin jumlah sebenarnya tidak akan pernah diketahui, dengan banyak korban dikubur di kuburan massal atau di bawah reruntuhan. Panen tirani. Pembantaian genosida di Sabra dan Shatila bisa dicegah jika negara-negara Arab berpengaruh, seperti Arab Saudi dan Mesir, mengambil sikap berprinsip, bukan mengejar keuntungan politik jangka pendek. Saat ini, 43 tahun setelah kejahatan mengerikan itu, sejarah berulang. Arab Saudi, Mesir, Yordania, UEA, dan otoritas Palestina ingin Gaza menyerah pada agresi Israel, dan agar Hamas membebaskan tawanan Israel serta melucuti senjata. Ada seruan agar pemimpin Hamas mengikuti jejak Arafat, dengan meninggalkan Gaza. Sebuah proposal yang banyak disebarkan oleh media-media yang didukung Saudi, dan loyalis Saudi di media sosial sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023. Tatanan politik Arab tampaknya sangat ingin melihat kekalahan perlawanan Gaza, dan kemenangan atas apa yang oleh banyak cendekiawan, kelompok hak asasi manusia, serta jutaan orang di seluruh dunia anggap sebagai kampanye genosida. Keterlibatan beberapa rezim Arab dalam upaya ini menyoroti keterlibatan mereka yang berkelanjutan dalam melemahkan penentuan nasib sendiri Palestina. Sementara rakyat di seluruh dunia Arab menunjukkan dukungan luar biasa untuk Gaza, pemerintah mereka tidak melakukan apa-apa, selain menawarkan retorika kosong. Ingatan kolektif dunia. Sikap memalukan dari negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan Yordania terhadap genosida di Gaza mengungkapkan kebenaran yang mencolok, pengabaian terhadap Palestina. Selama berbulan-bulan pertumpahan darah di Gaza, sebagian besar pemerintah Arab lambat mengeluarkan kecaman ringan sekalipun. Meskipun retorika mereka akhirnya berubah nada, tindakan mereka tetap pasif. Atau lebih buruk lagi, secara terbuka mendukung Israel, membantunya menghindari isolasi diplomatik dan dampak ekonomi. Sebaliknya, Houthi Yaman melakukan tindakan nyata dalam upaya menghentikan genosida. Apakah rezim-rezim Arab yang pernah memfasilitasi pengusiran paksa pejuang Palestina dari Beirut, menyadari bahwa membongkar garis pertahanan terakhir Gaza dapat membuka jalan bagi pembantaian yang jauh lebih buruk daripada Sabra dan Shatila? Sejarah telah menunjukkan bahwa mendukung aspirasi sah rakyat Palestina adalah satu-satunya jalan ke depan. Mengkhianati aspirasi tersebut merusak legitimasi elit penguasa. Selama lebih dari 19 bulan, gambar-gambar penderitaan tanpa henti dari Gaza telah terukir dalam ingatan kolektif dunia. Orang-orang sedang menonton, mereka tidak akan lupa.